Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari tentang tafsir Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, juga ayat 153 dan 238 tentang makna sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Surat Al-Baqarah ayat 45, 46, 153 dan 238 ini memuat tema makna sholat dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditinjau dari makna yang tersurat, ialah menerangkan tentang perlunya melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bentuk aktualisasi umat Islam yang bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan jika dilihat dari segi makna yang tersirat, yaitu perlunya melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT dan juga sebagai media atau sarana dalam memanjatkan doa-doa. Sholat sebagaimana kita ketahui bukan hanya sebagai bentuk ketakwaan saja sebenarnya, melainkan ada berbagai manfaat lain yang diantaranya kesehatan dan lain-lain, sehingga dalam konteks ini semakin memperkuat posisi sholat menjadi salah satu kebutuhan hidup paling penting dalam kehidupan, sehingga haram hukumnya untuk ditinggalkan. Jadi wajib karena Allah menginginkan kita kebaikan untuk kita, sehingga kita diwajibkan untuk sholat. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ayat ini menunjukkan kita diminta untuk meminta pertolongan, yakni kukuhkanlah jiwamu dengan sabar, yaitu menahan diri dari rayuan-rayuan yang mengajak kita menuju hal-hal yang bernilai rendah di mata Allah, dan dengan sholat yaitu mendekatkan diri dan kepada Allah SWT serta mohon kepadanya agar dipermudah dalam menghadapi segala hal di dunia ini. Dan sesungguhnya yang demikian itu, yakni sabar dan sholat atau beban yang akan kamu pikul itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yakni orang-orang yang tunduk dan yang hatinya merasa tentram dengan berzikir kepada Allah SWT. Jadi memang sholat itu kalau bagi sebagian orang itu ya berat banget ya, perlu kesabaran untuk melaksanakannya secara kontinuitas, secara istiqomah. Kata as-sabru yaitu artinya menahan diri dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hati. Imam Al-Ghazali mendefinisikan sabar sebagai ketetapan hati untuk melaksanakan tuntunan agama dalam menghadapi godaan nafsunya. Dalam hal ini sabar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sabar jasmani, yaitu kesabaran dengan menerima dan melaksanakan perintah-perintah agama yang melibatkan anggota tubuh, seperti dalam melaksanakan ibadah haji yang membutuhkan persiapan fisik yang matang karena dapat membuat kita capek dan letih, misalnya sa'i, berlari-lari 7 ini ya, dari Safa ke Marwah, terus tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, jadi kan capek ya. Termasuk dalam sabar ini yaitu kesabaran dalam menghadapi cobaan penyakit ataupun cacat lahir yang Allah berikan pada kita, seperti lumpuh, bisu, kanker, dan penyakit-penyakit yang lain. Yang kedua, sabar rohani. Kalau tadi jasmani, sekarang sabar rohani, yaitu kesabaran dalam menghadapi nafsu dan amarah yang dapat mengantarnya menuju perbuatan dosa. Seringkali marah dan nafsu itu menimbulkan kemaksiatan, entah itu pemerkosaan atau mungkin pembunuhan dan lain sebagainya. Itu biasanya didasari oleh nafsu dan amarah. Kata as-sholah yaitu artinya ucapan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan
salam, yaitu ya kita sholat baik sholat wajib maupun sholat sunnah ya, itu dari takbir sampai salam. Semua perbuatan itu dikategorikan sholat. Sholat juga mengandung pujian kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta dalam sholat kita juga mengingat Allah, sehingga dengan begitu akan mendorong hati seorang hamba untuk selalu menunaikan perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Inna sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar. Sungguhnya dengan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan juga mengantarnya untuk selalu tabah dalam menghadapi cobaan berat atau tugas besar yang ia tanggung, sehingga ia terhindar dari emosi yang mengantarnya untuk melakukan hal-hal yang tak bermanfaat. Begitulah sabar dan sholat sebagai penolong bagi hamba-hamba Allah yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya dan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu sabar dan sholat tidak mudah dilakukan kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Dalam ayat ini sabar dan sholat harus menjadi satu, sebagaimana diisyaratkan oleh penggunaan isim isyarah bentuk tunggal untuk menunjukkan keduanya, yaitu wa innaha, bukan wa innahuma. Ini berarti bahwa ketika kita melakukan sholat, maka kita harus melakukannya dengan disertai kesabaran, dan juga kesabaran itu sendiri kita harus diiringi dengan perbanyak doa kepadanya. Kata khusyuk yang berarti ketenangan hati dan keengganannya mengarah kepada kedurhakaan. Yang dimaksud dengan orang-orang yang khusyuk oleh ayat ini yaitu mereka yang menekan kehendak nafsunya untuk melakukan perbuatan dosa, bukan mereka yang terdaya oleh hawa nafsunya atau malah mengumbar hawa nafsunya sehingga menimbulkan banyak kerusakan. Naudzubillah. Yaitu mereka yang yakin, khusyuk itu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah SWT, yakni mereka yang yakin bahwa kelak mereka akan menemui Allah dan mendapatkan balasan atas kebaikan-kebaikannya selama di dunia, dan mereka yakin hanya kepada Allah mereka akan kembali. Jadi mereka yang meyakini bahwa ketika kita berbuat baik maka akan dibalas oleh Allah, begitu juga bila berbuat buruk maka juga akan dibalas oleh Allah. Yang ayat berikutnya Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajak kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat dan juga selalu membiasakan diri dalam kesabaran sebagai penolong dalam menghadapi segala kesulitan. Kata as-sabru yang dimaksud dalam ayat ini mencakup banyak hal, seperti sabar dalam menghadapi ejekan dan rayuan, sabar dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, serta sabar dalam berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Penutup ayat yang 153 tadi yang menyatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, ini mengisyaratkan bahwa jika seseorang ingin dipermudah segala kesulitannya, maka ia harus menyertakan Allah dalam setiap kesabarannya menghadapi kesulitan-kesulitannya. Karena dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Sudah tentu Allah akan membantu mempermudah urusan orang tersebut. Tanpa kesabaran itu, kesulitan tak akan tertanggulangi karena Allah tidak bersama orang-orang yang tidak sabar. Bahkan tidak mustahil jika kesulitan akan diperbesar oleh setan dan nafsu amarahnya. Jadi bukannya kesulitannya itu selesai, malah justru menimbulkan kerupekan atau kesulitan yang bertubi-tubi atau kerusakan. Tafsir berikutnya Al-Baqarah ayat 238, Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya peliharalah sholatmu dan sholat wusta dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Peliharalah sholat yaitu semua sholat tanpa terkecuali, duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib,
Dan sholat wusta yaitu sholat pertengahan, ada yang memahaminya dalam arti pada jumlah rakaatnya, yaitu sholat maghrib yang jumlahnya rakaatnya ada 3 rakaat. Nah, ini merupakan pertengahan antara sholat asar dan sholat isya yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang memahaminya dari segi masa pertama sholat diwajibkan, yaitu pertama sholat duhur adalah yang pertama, disusul sholat asar, kemudian sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Dan demikian yang menjadi pertengahan adalah sholat maghrib. Dan ada pula yang memahaminya menurut ukuran hari, dimulai dari terbenamnya matahari atau maghrib, maka yang menjadi pertengahan adalah sholat subuh. Dan masih ada banyak lagi pendapat tentang sholat wusta ini. Akan tapi para ulama banyak yang memahami yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar, karena ia merupakan pertengahan siang dan malam. Dan perintah untuk memelihara sholat ini sangatlah penting karena saat itu adalah saat-saat dimana kebanyakan orang sedang di puncak kesibukannya, ada keletihannya karena setelah seharian melakukan beragam aktivitas sejak pagi. Keadaan itu sering membuat orang melupakan kewajibannya untuk menunaikan sholat asar. Jadi Allah menekankan sholat wusta ini dan memberi pahala yang lebih daripada sholat-sholat yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam buat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.